Nah, ternyata kata dunia di dalam Al-Quran itu seimbang penyebutannya, selaras dengan penyebutan akhirat. Kata dunia di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 115 kali. Kata akhirat juga disebut sebanyak 115 kali. Seimbang penyebutannya. Pepatah Arab, kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Ini supaya seimbang antara dunia dan akhirat seperti penyebutannya. Iman begini bunyinya. Iman di dunia ka'annaka ta'imu adada wa amal di akhiratika ka'anada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Seimbang seperti sebutan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hidup dan mati? Kita tahu bahwa semua kita yang hidup ini akan mati. Nah, jumlah kata hidup di dalam Al-Quran itu sebanyak 145 kali. Dan ini berkorelasi sama, balance dia dengan jumlah kata mati. Kata mati di dalam Al-Quran juga berjumlah 145 kali. Indah sekali Al-Quran itu menyebut keseimbangan itu. Lalu kebaikan dan keburukan. Kebaikan disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 180 kali. Dan ternyata keburukan juga balance disebut sebanyak 180 kali. Seindah penyebutannya. Menarik, ini unik. Nah, kita tahu ada malaikat, ada setan. Malaikat disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 88. Setan pun ternyata disebut sebanyak 88 kali. Seimbang antara yang baik dengan yang jahat. Ini luar biasa fenomena Al-Quran ini. Nah, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan? Laki-laki, rijal, ar-rijalu disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 20. Ternyata An-Nisa juga disebut sebanyak 24 kali. Seimbang. Maka pemikiran radikal yang mengatakan bahwa Islam atau Al-Quran itu tidak seimbang antara laki-laki dan Al-Quran, itu dipertanyakan kembali pemikiran mereka. Penyebutan kata aja seimbang ya, sama-sama 24 kali. Bahkan Al-Quran memuliakan perempuan sampai ada nama surat yang namanya perempuan, An-Nisa. Langit dan bumi. Langit disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Bumi juga disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Seimbang juga ya. Malaikat yang paling berat tugasnya adalah malaikat Jibril, pengantar wahyu. Tetapi Jibril disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali saja. Malaikat lain yang lebih berat, yang berat juga tugasnya adalah Mikail, karena mengatur cuaca, hujan dan segala. Mikail pun disebut sebanyak 2 kali. Seimbang seluruh penyebutan di dalam Al-Quran. Ini indah sekali. Nah, lalu kita sebagai manusia, kita manusia adalah khalifah. Tugas khalifah itu adalah menyampaikan. Apa yang kita sampaikan bukan permusuhan. Apa yang kita sampaikan bukan perbedaan. Yang kita sampaikan adalah kebaikan. Yang kita sampaikan yang baik-baiknya. Makanya disebutkan tadi pada surah pertama ayat yang saya bacakan pada awal tadi, nasihat-menasihatilah kamu dalam kebenaran, dan nasihat-nasihatilah kamu dalam kesabaran. Nah, artinya apa? Tugas khalifah ini ingin menyatukan semua umat. Karena pada dasarnya kita ini adalah umat yang satu. Ummatan wahidah kata Al-Quran. We are one ummah kata bahasa kerennya. Lalu bagaimana korelasinya? Khalifah dalam Al-Quran diucapkan sebanyak 9 kali. Dan ummatan wahidah diucapkan juga sebanyak 9 kali. Seimbang, indah sekali Al-Quran ini kalau kita lihat dari sisi angka-angka ini. Belum lagi kita melihat dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, yang sampai sekarang dan bahkan sampai akhir usia dunia tidak akan pernah tertandingi bahasa Al-Quran. Betapa indah tafsiran-tafsiran yang kita sampaikan firman Allah dalam surah Al-Mahdi ayat 108. Seandainya pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menulis kalimat-kalimat ragu meskipun kami datangkan sebanyak itu lagi. Ini sebagai bukti. Indah sekali tadi. Indah sekali. Perintah menulis ditafsirkan dengan pohon dan lautan. Perintah membaca nanti dikatakan lagi Iqra wa rabbukal akram.